kafir. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru ra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Jadi termasuk orang-orang kafir di sini adalah istrinya Nabi Nuh. Makanya tidak heran ketika ternyata anaknya juga kan kafir. Kasihan sebenarnya anak Nabi Nuh menjadi korban. Karena mungkin di sini Nabi Nuh itu tidak beruntung karena tidak dikaruniai seorang pasangan yang beriman. Dan sebaliknya, sebagai seorang wanita pun penting untuk mencari calon suami yang soleh. Karena kemudian juga Allah menyebutkan di ayat 13 masih surat At-Tahrim, Qadarullahu mathalan lil ladzina amanu ra'ata Fir'aun, yang yaitu istrinya Fir'aun solehah, dan Fir'aunnya adalah orang yang rusak, orang yang kafir. Kemudian dia berdoa, qalat rabbi bnili indaka baitan fil jannah. Kenapa kok dia bisa berdoa seperti itu? Padahal dia istri seorang raja, berlimpah, tapi karena apa? Karena tidak nyamanannya. Bahkan ia akhirnya berdoa dengan minta dibangunkan apa? Rumah di surga. Kemudian juga minta apa? Supaya diselamatkan dari Fir'aun juga amal-amalnya. Makanya hati-hati ketika memang ibunya kok sudah ada yang berdoa, ya Allah saya berlindung dari suamiku, itu berarti suaminya perlu introspeksi. Hati-hati. Mudah-mudahan tidak di sini ya, insyaallah. Jadi itu adalah rahasia pertama kenapa Allah Subhanahu wa taala mendahulukan azwajina sebelum dzurriyyatina. Mendahulukan pasangan sebelum keturunan. Kemudian bagian yang kedua adalah masih dalam masalah takdim wa ta'khir, yaitu kenapa kok didahulukan, ini diakhirkan, yaitu pada kalimat berikutnya qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allah menyebutkan qurrata a'yun dulu, penentram jiwa, penyejuk mata, sebelum imama, sebelum kata-kata pemimpin. Ini juga ada rahasianya. Ya, lagi-lagi di dalam Al-Quran itu sangat banyak sekali pemujizatan di dalam Al-Quran. Susunan katanya, susunan kalimatnya, bahkan di pemilihan hurufnya itu adalah ada mujizatnya, ada rahasianya tersendiri. Kemudian apa rahasia dibalik diawalkannya atau didahulukannya lafal qurrata a'yun sebelum imamah? Lagi-lagi ternyata memang rahasianya seorang imam al-muttaqin, pemimpin orang-orang yang bertakwa itu akan susah sekali lahir dari keluarga yang bermasalah, keluarga yang rusak. Qurrata a'yun itu adalah sebuah cerminan keluarga yang berhasil karena semuanya itu tentram. Seperti itu. Maka sebelum kita bermimpi untuk mendapatkan seorang pemimpin yang bertakwa, kita harus mulai berbenah, kita harus mulai memperbaiki keluarga kita, mulai dari diri kita, istri kita, anak-anak kita. Karena seperti itu, ternyata imam muttaqin itu akan sangat susah sekali lahir dari keluarga yang bermasalah. Dan keluarga imam muttaqin itu akan lahir dari keluarga yang saleh, keluarga yang anggota keluarganya itu tidak benar-benar orang yang saleh. Kita ambil contoh adalah khalifah kelima. Ini jadi ada khalifah kelima karena ada yang mengatakan sebuah laku saja bahwasanya Umar bin Abdul Aziz itu adalah khalifah yang kelima. Ini adalah khalifah dari dinasti Umayyah. Ketika dilantik, awal dilantik dia menawarkan kepada istrinya cerai karena ia menganggap kekhalifahan ini adalah merupakan tanggung jawab ataupun amanah yang sangat berat sekali, di mana ia akan dipertanyakan nanti di hari kiamat ketika memang ada rakyat ataupun masyarakatnya yang
ini dengan kepemimpinan. Makanya yang pertama kali dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz adalah menawarkan kepada istrinya untuk cerai. Kok bisa seperti itu? Karena memang setelah ia dilantik, ia sudah mengazamkan diri untuk meninggalkan kemewahan ataupun kekayaannya. Oleh karena itu ia langsung melakukan menawarkan cerai kepada istrinya. Tapi karena memang istrinya adalah istri yang qurrata a'yun, istri yang salehah, putri dari seorang khalifah, maka istrinya pun memilih ikut bersama Umar bin Abdul Aziz. Kemudian ia tidak memilih cerainya karena ia paham betul akan dengan janji-janji Allah bahwasanya kenikmatan akhirat itu adalah lebih agung. Ya, karena itu adalah istri yang saleh. Dan ini bukan hal yang pertama, bukan sesuatu yang baru, karena beberapa abad sebelumnya ini adalah dilakukan oleh Rasulullah. Ini adalah yang ada di surat Al-Ahzab, di mana ketika pasca perang Hunain, ketika orang muslim mendapatkan ghanimah, mendapatkan harta berlimpah begitu banyak, kemudian ceritanya istri-istri Rasulullah meminta uang tambahan belanja, karena mungkin istrinya berpikir hartanya sudah banyak, makanya itu sesuatu yang mungkin wajar dianggapnya oleh mereka untuk meminta tambahan. Dan itu tentu mempersedih Rasulullah SAW. Maka kemudian Allah mewahyukan kepada Rasulullah SAW dan turun ayat, Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umattikunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wahai Nabi SAW, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istri kalian, apabila kalian menghendaki hayatad dunya, menghendaki dunia, kesinilah saya kasih. Akan tetapi umatikunan usarrifkunna, saya akan menceraikan kalian dengan cara yang baik. Ini sama yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz, juga yang dilakukan oleh Nabi SAW atas panduan wahyu. Seperti itu. Maka kemudian istri Rasulullah menangis, kemudian bertobat. Oleh karenanya kita, kalau misalnya kita baca sejarah, termasuk di kekhalifahannya Umar bin Abdul Aziz, dengan kurun waktu yang sebentar bisa melakukan injazat ataupun pencapaian-pencapaian yang sangat gemilang, di mana di saat itu diriwayatkan tidak ada susah untuk menemukan orang yang miskin. Harta Baitul Mal itu susah diberikan kepada orang miskin, karena memang tidak ditemui di saat itu. Itu karena saking adilnya. Maka ketika kita memang ingin melahirkan generasi sebagai seorang pemimpin macam Umar bin Abdul Aziz, berarti adalah yang pertama kita harus memperbaiki keluarga kita dari dalam rumah kita. Karena memang janji Rasulullah SAW, pemimpin itu akan lahir dari keluarga kita. Itu yang di surat Al-Furqan. Kemudian ayat berikutnya, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ayat ini menerangkan tentang perintah Allah terhadap kita sebagai keluarga muslim untuk menjaga seluruh anggota keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita dari api neraka. Di sini juga disebutkan gambaran neraka, bahan bakarnya itu bukan kertas, bukan kayu, bukan apa, tapi bahan bakarnya adalah an-nas, manusia yang tidak benar, orang-orang kafir, wal hijarah dan batu.
Ayat ini juga menggambarkan tentang penjaganya, yaitu adalah malaikat yang bergilad, yang kasar, malaikat yang bengis, yang siap mengeksekusi apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Anfusakum. Ini kitab ini bagi seluruh orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Perintah artinya berarti wajib. Dalam usul fiqh al-aslu bil amri wujud. Wajib kita menjaga seluruh keluarga kita. Dan Ustaz Budi ketika menyampaikan ayat ini, beliau menyampaikan kita memang benar harus hati-hati dalam mengasuh anak kita, mendidik anak kita. Bahkan beliau saking hati-hatinya menyampaikan jangan sampai hak asuh ataupun pendidikan anak itu diserahkan kepada kakeknya. Karena biasanya kakeknya itu adalah masuk orang yang sayang, tapi kadang sayangnya berlebihan. Ketika meminta misalnya mau main HP ataupun melakukan hal apa, ketika merengek-rengek ke ayahnya nggak dikasih, kemudian ke kakeknya dengan serta-merta kakeknya udah nggak apa-apa sekali-kali, seperti itu. Dan ini Ustaz Budi langsung, kalau ketika memang anak dikasih kepada kakeknya pasti akan gagal. Kecuali memang kakeknya itu seperti Rasulullah dalam menjaga Hasan dan Husain, di mana diriwayatkan ketika memang Hasan ataupun Husain, karena memang banyak riwayat yang berbeda antara Hasan dan Husain, karena memang di situ ada kemiripan walaupun tidak kembar, tapi di situ diriwayatkan bahwasanya ketika Hasan ataupun Husain mengambil kurma, maka kemudian Rasulullah mengajarnya memasukkan jari ke mulutnya, kemudian dicari di dalamnya ternyata ada kurma. Para sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, apa yang kau lakukan? Ternyata Rasulullah menjawab, saya melihat Hasan ataupun Husain mengambil kurma di gundukan kurma zakat. Padahal sama-sama kita ketahui bahwasanya zakat ataupun sedekah itu haram bagi Rasulullah dan keluarganya. Sampai segitunya dalam menjaga cucunya. Kalau memang seorang kakek bisa menjaga seperti Rasulullah nggak masalah. Tapi kalau tidak, mohon pengasuhan itu tetap oleh ayah dan bunda. Seperti itu. Wa anfusakum wa ahlikum nar. Ayat berfirman Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya yaitu pada surat At-Tur ayat 21, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتَهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ. Ayat ini menerangkan tentang bahwasanya ketika orang-orang yang beriman kemudian diikuti oleh keturunannya, anak cucunya juga beriman, diimani, maka Allah akan mengumpulkan orang tersebut bersama-sama di dalam surga. Ini adalah yang menjadi harapan kita semua, awal visi misi kita ketika memang membangun sebuah rumah tangga. Oleh karenanya penting sekali kita harus mengingat, mengulang-ulang, wahai anakku, wahai istriku, janganlah kebahagiaan ini, kebersamaan ini cukup di dunia. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama juga di Jannatul Firdaus, berada di surga bersama-sama. Mungkin masih sedikit dari kita yang mengulang kata-kata ini, boleh dicoba nanti sebagai yang mungkin bisa dikatakan mantra agar kita saling bisa termotivasi untuk menjaga keimanan kita di keluarga kita. Itu sangat penting sekali, boleh dicoba. Kemudian ketika membahas tentang peradaban, ketika membahas tentang penakluk Roma berikutnya, Ustaz Budi juga biasanya memberikan dua hadis. Yang pertama adalah hadis yang menerangkan tentang
fase zaman yang dialami oleh manusia. Takunu nubuwwah fiikum. Jadi fase ini dibagi menjadi 5. Fase yang pertama adalah fase nubuwwah. Fase yang kedua adalah fase khilafah alamin haji nubuwwah, sebuah kekhalifahan yang sistem aturannya itu masih sistem nubuwwah. Kemudian yang ketiga adalah fase mulkan a'zam. Kemudian yang keempat mulkan jabriyah. Yang kelima adalah khilafah alamin haji nubuwwah. Khilafah yang kedua, nanti khilafah alamin yang kedua yang akan kembali menerapkan kekhalifahan sistem nubuwwah. Itu adalah yang menjadi PR kita. Ini sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW kelima fase ini. Mari kita sama-sama coba gali satu persatu. Fase nubuwwah. Fase nubuwwah itu adalah terjadi ketika pada masa Rasulullah itu masih hidup. Dan ini berakhir ketika wafat Rasulullah SAW di tahun ke-11 Hijriah. Kemudian fase yang kedua adalah fase khilafah alamin haji nubuwwah, atau banyak ahli sejarah itu menyebutkan adalah khulafaur rasyidin, pengganti Rasulullah yang mendapat petunjuk, yaitu dimulai dari Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Rasulullah meninggal di tahun 11 Hijriah ini, diangkat Abu Bakar As-Siddiq sampai tahun ke-11. Nah, Rasulullah menuturkan tentang fase yang kedua ini, al-khilafatu ba'di salatuna sanah. Kekhalifahan setelahku itu akan berlangsung selama 30 tahun. Subhanallah, ternyata setelah digali 30 tahun ini pas sesuai dengan bulannya, di mana Abu Bakar diangkat di tahun ke-11 bulan Rabiul Awal. Kemudian setelah wafat diangkat Umar bin Khattab di tahun 13 Hijriah. Kemudian Umar bin Khattab meninggal, dan di masa Khalifah Umar ini terjadi banyak sekali injazat ataupun pencapaian-pencapaian. Ini berlangsung lama, yaitu selama dari tahun 13 sampai tahun 23. Dan setelah itu digantikan oleh Utsman pada tahun seterusnya, diganti oleh Utsman, kemudian diganti oleh Ali. Setelah Ali meninggal digantikan oleh putranya, kemudian putranya itu mundur tepat di bulan Rabiul Awal. Itu dia di Rabiul Awal di tahun 41. Jadi kalau dihitung itu pas 30 tahun sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Ya, karena memang apa yang keluar dari lisan Rasulullah yang mulia itu adalah merupakan wahyu, panduan wahyu. Pemayan di wahyu hawa in huwa illa wahyu yuha. Kemudian fase mulkan a'zam. A'zam kalau dalam bahasa Arab itu artinya adalah mungkin. Ini adalah dimulai dari ketika Utsman sudah mundurkan diri, mundurkan dengan cara mulia demi kemaslahan umat Islam untuk persatuan orang Islam. Oleh karena itu dinamakan pada saat itu adalah Amul Jamaah, yaitu tahun di mana orang-orang Islam itu bersatu. Nah, setelah itu diganti oleh Muawiyah. Nah, dari situ dimulai masa yang namanya mulkan a'zam. Dan ini berlangsung sampai nanti di ini berlangsung lama. Disebutkan oleh ahli sejarah bahwasanya ketika saat itu umat muslim yang menguasai dunia, umat muslim yang menguasai peradaban dunia ini berarti berlangsung kecuali dan berakhir ketika di tahun 1924 ketika Turki Utsmani itu resmi ditutup, yaitu oleh anak keturunan Yahudi yang bernama Mustafa Kemal Atatürk. Yang ini juga tertulis di modul kitab, mungkin antara yang sudah baca mungkin sudah memahaminya. Itu adalah masa di mana yang disebutkan di hadis Rasulullah dengan mulkan a'zam.
kerajaan yang menggigit, karena di saat itu terjadi walaupun kehilangan Islam, tapi di situ terjadi fluktuasi di mana ada yang rakyatnya yang tertolimi, ada raja juga yang adil, tapi ada juga yang enggak. Itu terjadi selama beberapa abad lamanya. Kemudian fase yang berikutnya adalah fase Mulkan Jabriyah, yaitu sebuah fase yang namanya kerajaan yang memakai sistem diktator, yaitu yang sedang kita rasakan ini di mana-mana. Jadi kalau memang sebelumnya, fase sebelumnya itu dikuasai oleh umat Islam, maka fase ini adalah di mana umat Islam itu sudah runtuh. Yang menguasai dunia, tataran dunia ini adalah Barat. Tapi ini adalah janji Rasulullah bahwasanya, ya kalau memang kita beriman bahwasanya apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu benar, maka fase itu akan lahir pada kita. Walaupun secara tahun, secara abad tidak dispesifikasi, tapi apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu mengarah hal tersebut. Makanya kita nggak boleh pesimis, kita harus benar-benar yakin bahwasanya khilafah itu akan lahir dari kita. Kita yang mulai dari sekarang, walaupun kita tidak menemukan, tapi paling tidak kita bisa beramal jariah, ikut andil dalam melahirkan fase berikutnya, yaitu fase khilafah alami haji an-nubuwah. Ini adalah yang menjadi tugas pertama dari Rasulullah di abad 21 ini. Kemudian Ustaz Budi biasanya ketika menerangkan ini tidak lupa membawakan hadis yang kedua, yaitu hadis di mana tentang penaklukan Konstantinopel, yaitu sebuah hadis yang disebutkan diriwayatkan di Musnad, diriwayatkan oleh Ahmad di dalam Musnadnya, yaitu Abu Kubail. Suatu ketika beliau sedang duduk dengan Abdullah bin Amr bin As, beliau bertanya, ada yang bertanya kepada beliau, ayyul madinataini tuftahu awwalan, wahai Abdullah, mana dua kota ini yang akan ditaklukkan pertama? Maka kemudian Abdullah bin Amr bin As mengeluarkan sebuah kotak di mana di situ terdapat tulisan-tulisan, yaitu hadis Rasulullah ketika masih membersamainya. Kemudian dibuka, maka kemudian dibaca. Maka ketika saat itu kami sedang duduk dengan Rasulullah, pun ada sahabat yang menanyakan hal yang sama. Ayyul madinataini tuftahu awwal, al-Konstantiniyah am-Rumiyah, mana dari dua kota ini yang ditemukan pertama? Rasulullah kemudian menjawab, Madinatul Hirakal, yaitu adalah